saya semester 5 siang dari Prodi PGSD Universitas Harimantara. Di sini saya membuat video simulasi pembelajaran media PPKN. Saya ambil dari sekolah SD Teologi Kristen kelas 1 SD. Materi pokok yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai hidup rukun. Hidup rukun itu saya ambil dari subtema 2, alokasi waktu 2 jam pelajaran per 35 menit. Baik, langsung saja Miss lanjutkan mengenai video simulasi pembelajaran Miss. Terlebih dahulu, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian di sini Miss akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran media yang Miss buat. Yang pertama di sini Miss buat itu tujuannya yang pertama siswa dapat mengerti dan paham mengenai hidup rukun itu apa saja. Kemudian yang kedua, siswa dapat membedakan berbagai keragaman baik itu perbedaan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku hidup rukun baik di tempat di mana saja yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku hidup rukun baik di mana saja, baik di rumah maupun di sekolah maupun di lingkungan bermainnya yang sesuai dengan sila kedua pada Pancasila. Baik, diselanjutkan yaitu mengenai pengertian hidup rukun. Ya, kita tahu ya Nak ya, hidup rukun itu adalah hidup yang tentram, tidak ada keributan, tidak ada perkelahian, tidak ada yang namanya saling cekcok ya Nak ya. Di sini Miss mengajarkan kalian untuk hidup berdamai, itulah yang namanya hidup rukun. Hidup rukun yang selalu tertib dimanapun ya Nak, yang selalu diterapkan. Ini Miss akan menjelaskan itu rukun itu dalam arti perbedaan. Rukun dalam arti perbedaan itu ada 3, yaitu rukun dalam perbedaan jenis kelamin, baru perbedaan agama, baru yang ketiga ada perbedaan suku bangsa ya Nak ya. Yang dimaksud dengan perbedaan jenis kelamin itu yaitu ada perempuan dan ada laki-laki. Kita sudah tahu jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Kalau dia perempuan, kalau misalnya ke sekolah dia menggunakan rok ya Nak ya. Kalau laki-laki pasti menggunakan yang namanya celana. Ya, yang sudah kita ketahui juga secara kita juga harus membedakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu dari fisik mereka juga. Kalau misalnya perempuan itu memiliki rambut yang panjang, sedangkan laki-laki rambutnya pendek ya Nak ya. Dan kemudian untuk jenis yang lainnya kita sudah ketahui ya Nak ya, bahwa sifat dari perempuan dan laki-laki itu selalu berbeda ya Nak ya. Dari cara perkataan juga berbeda. Misalnya suara laki-laki itu lebih kelihatan lebih keras daripada suara perempuan ya Nak ya. Kemudian yang di sini Miss akan menjelaskan dari perbedaan yang kedua yaitu perbedaan agama. Ya, perbedaan agama. Apa itu Miss perbedaan agama? Ya, agama di Indonesia itu ada 6. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama Kristen, yang ketiga ada agama Katolik, yang kemudian ada agama Konghucu, lalu yang kelima ada Buddha, dan yang keenam ada Hindu ya Nak ya. Oke, itu adalah perbedaan agama yang ada di. Bisa lanjutkan kembali yaitu mengenai pengertian hidup rukun yang ketiga tadi. Hidup rukun dalam perbedaan yang ketiga tadi yaitu perbedaan suku bangsa. Di Indonesia yang kita ketahui nih Nak ya, itu suku bangsa itu banyak sekali ya Nak ya. Ada suku Batak, ada Batak Pakpak, ada Mandailing, ya suku Melayu, Nias, Karo, pokoknya banyak yang lainnya ya Nak ya. Iya. Dan di sini juga kan
walaupun suku kita itu berbeda-beda, tetapi kita harus menerapkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Yang seperti Miss jelaskan tadi, apa itu Bhinneka Tunggal Ika, Miss? Walaupun berbeda-beda Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu, harus saling menghargai satu suku sama lainnya ya nak. Tidak boleh kita menghina suku lainnya. Karena apa? Karena itu akan menyebabkan yang namanya pertikaian atau keributan ya nak ya. Oke. Kemudian di sini misalkan menerangkan bagi kamu contoh hidup rukun itu apa saja. Dimulai itu contoh hidup rukun itu yang dimulai dari di rumah. Di rumah misalnya kalau kita kegiatan pagi kita itu setiap pagi harus bangun pagi. Dan ketika kita bangun pagi, kita melakukan banyak kegiatan seperti misalnya kita mandi. Ya, kita itu mandi, kita tidak boleh berebutan bersama keluarga kita, berebut kamar mandi misalnya ya. Itu kan sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu tidak boleh ya nak, itu tidak boleh. Karena apa? Itu merupakan sikap tidak hidup rukun ya nak ya. Kemudian itu apa saja lagi nih contoh hidup rukun yang di rumah yang kita terapkan, yaitu sarapan pagi bersama keluarga. Ketika kita bersarapan itu kita itu tidak boleh langsung makan, pasti kita akan melakukan yang dinamakan doa bersama keluarga ya nah ya. Kita harus tetap menerapkan itu. Kenapa? Kita tidak boleh lupa dengan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Semua rahmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita dapat makan, kita harus dapat bersyukur dan selalu berdoa kepada Tuhan. Kemudian itu kegiatan itu misalnya kegiatan yang lain yaitu berkumpul bersama keluarga. Ketika kita berkumpul, kita itu harus bisa saling berbicara terbuka terhadap keluarga, menceritakan kegiatan kita tadi pagi itu kita sedang ngapain. Baru anak-anak misnya menceritakan bagaimana kegiatan dia tadi pagi di sekolah, bermain bersama temannya. Itu tidak apa-apa, kamu ceritakan kepada orang tua kamu. Agar apa? Agar tercipta yang namanya kebahagiaan, keharmonisan di dalam keluarga ya nak. Kemudian itu kegiatan apa lagi Miss? Contoh hidup rukun di dalam rumah, yaitu mengerjakan tugas, baik itu tugas dari sekolah, baik itu tugas kamu, pekerjaan kamu di rumah, misalnya seperti menyapu rumah, mencuci piring, baru membersihkan rumah ya nak ya. Ya, kemudian di sini itu merupakan semua yang tadi yang Miss bilang itu sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kemudian di sini Miss akan menerangkan yaitu contoh hidup melalui kegiatan di sekolah. Kegiatan di sekolah itu banyak ya nak ya. Yang menerapkan hidup rukun itu salah satunya seperti kita piket kelas ya. Kita itu piket di kelas itu kita harus melakukan setiap rutin itu kita itu harus melakukan membersihkan kelas agar apa? Kelas kita itu nyaman ketika kita belajar kelas. Karena apa? Kalau kelas kita itu bersih, indah, pasti kita akan sehat, dan ketika kita belajar kita akan menjadi lebih fokus, lebih nyaman ya nak ya. Kemudian itu bermain bersama teman, kita tidak boleh berkelahi ya nak ya, tidak boleh ribut, tidak boleh saling mengejek. Itu juga salah satu pemicu dari kita tidak hidup rukun ya nak ya. Ya, kemudian dari hidup rukun contoh tersebut juga kita dapat memberikan contoh perilaku misalnya di lingkungan kita ya nak ya. Di lingkungan kita itu harus hidup rukun juga. Misalnya seperti kita itu harus kerjasama dalam arti kita bergotong royong sesama warga. Karena apa? Itu menciptakan kenyamanan antar lingkungan kita ya nak. Karena kebersihan itu juga salah satu kunci utama ya nak ya. Nah, kemudian ketika kita menerapkan seperti yang Miss terapkan tadi, kita itu memperoleh hidup rukun, menciptakan kebahagiaan ya nak.
Miss lanjutkan kembali. Seperti itulah materi kita hari ini, pembahasan kita hari ini ya anak ya. Untuk menerapkan hidup itu, rukun itu kita harus mulai dari diri kita sendiri, kita terapkan di rumah, kemudian kita terapkan di sekolah, kemudian kita terapkan juga di lingkungan kita bermain ya anak ya. Jadi seperti Miss bilang tadi, kerukunan tersebut menciptakan kebahagiaan ya. Jadi mulai sekarang anak Missnya itu harus hidup rukun, tidak boleh menciptakan yang namanya keributan ya anak ya. Sekian dari video simulasi pembelajaran kita hari ini. Miss pamit. Miss mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada anak-anak Miss semuanya yang sudah mendengarkan Miss.